warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan aku Uti Aisyah. Kali ini kita akan belajar tentang DNS server, Authorized DNS server. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep authoritative DNS server. Jadi, pada authoritative DNS server, kita menghilangkan metode request ke Google. Jadi, jika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, lokasi DNS server sudah memiliki IP tersebut. Jadi, kita setting IP address-nya di dalam lokal DNS server yang mana hal tersebut tidak memerlukan metode request ke google.com. Jadi kelebihannya adalah kita dapat mempersingkat waktu dan juga mempercepat perequestan data yang menuju ke suatu internet. Yang kedua adalah clone Debian web server. Kita akan coba melakukan authoritative DNS server yang mana nanti klien merequest sebuah domain dan lokal DNS server akan langsung menjawab apa IP address dari domain tersebut. Pada topologi, dapat teman-teman perhatikan bahwa terdapat dua server, yaitu lokal DNS server dan web server. Jadi, kita akan menggunakan topologi ini. Di sini ya, yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru, yang akan kita cloning dari Debian server, dan yang akan menjadi lokal DNS server adalah server 1. Di sini teman-teman bisa klik kanan pada VM-nya, kemudian pilih clone. Untuk namanya, di sini saya berikan web server saja, lalu pilih full clone, next, lalu di sini kita clone, dan tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, di sini kita pergi ke setting, lalu pilih menu network, dan pastikan di sini tersambung dengan internal network, karena kita akan setting IP-nya menjadi 10.10.10.4. Kemudian kita pergi ke menu sistem, dan di sini juga pastikan untuk hard disk itu berada di atas dan optical di bawahnya, kemudian baru floppy. Nah, jika sudah selesai, di sini kita oke, kemudian kita running. Kemudian di sini kita bisa cek pada IP address. Terlihat di sini ia masih menggunakan IP 10.10.10.2 karena ia adalah hasil clone dari domain server. Pasti tentunya adalah IP-nya tersebut. Jadi kita bisa setting dengan masuk terlebih dahulu ke user root. Kemudian di sini berikan komen nano/etc/network/interfaces. Kemudian pada address kita ubah menjadi 4. Kemudian kita restart dengan sistem CTL restart networking. Nah, jika sudah, saya akan coba if up npost 3. Nah, di sini ternyata npost 3-nya sudah terkonfigurasi ya. Jadi di sini saya langsung untuk cek IP-nya. Di sini IP-nya sudah 10.10.10.4. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba ping 8.8.8 dan juga untuk ping google.com. Nah, jika sudah berhasil semua, kita coba untuk ubah hostname-nya. Dengan perintah hostname ctl set strip hostname dan namanya di sini saya ganti menjadi svr3 strip debian seperti ini. Dan kita enter. Kemudian di sini saya restart dengan sistem ctl restart system strip hostname. Jika sudah selesai, di sini jangan lupa untuk men-setting atau mengubah hostnya dengan nano/etc/hosts. Lalu di sini kita ubah dari SFR1 menjadi SFR3. Pada utiaisyah.com di sini juga saya ubah menjadi 3. Nah, jika sudah selesai, di sini kita coba untuk ping SFR3 strip debiannya. Nah, di sini berhasil ya. Jadi di sini kita telah berhasil mengcloning dan menjadikannya web server. Yang ketiga adalah konfigurasi zone file. Pada Debian server, kita masuk ke user root-nya. Pertama-tama di sini kita install terlebih dahulu bin 9-nya dengan komen apt install bin 9. Nah, jika sudah, kita masuk ke cd/etc/bin. Lalu kita coba ls, maka di sini muncul banyak file yang disiapkan oleh bin 9.
Di sini kita akan mengkonfigurasi forwarding-nya terlebih dahulu dengan masuk ke name.conf. Di sini kita masukkan perintahnya yaitu nano name.conf.local. Kita enter dan akan muncul konfigurasi yang masuk ke dalam komen. Kita akan konfigurasi di bagian paling bawah. Sini kita akan membuat domain yang akan diakses oleh klien nantinya. Tuliskan zone spasi. Misalkan di sini nama domain saya adalah utiasia.com. Nah, jangan lupa untuk memberikan tanda petik ya. Lalu tambahkan kurung kurawal. Kemudian enter dan tekan tab 1 kali. Dan tuliskan type master. Nah, ia membuat server Debian kita menjadi master server. Yang mana itu terdapat 2 tab, yaitu ada master yang sama dengan server aktif dan juga ada yang slave. Di sini kita berikan titik koma, lalu enter dan tab lagi. Tuliskan tempat untuk menyimpan domain kita dengan menuliskan file, kemudian tanda petik, /etc/bin/db.utiasia. Di sini nama domainnya ya. Dan titik koma. Kita enter dan berikan kurung kurawal tutup. Dan titik koma lagi. Nah, itu adalah untuk konfigurasi forwarding zone. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan konfigurasi reverse zone. Kita konfigurasikan di bawahnya saja. Saya enter di sini 2 kali agar ada jaraknya atau space. Di sini kalian tuliskan zone, lalu masukkan IP. Jangan lupa di sini tanda petik, kemudian 10.10.10 titik in strip addr atau address .arpa. Ini maksudnya kita memasukkan IP address yang kebalikannya dari domain name-nya. Karena 3 IP depannya sama semua, yaitu 10.10.10, saat dibalik itu akan tetap 10.10.10. Jadi misalkan di sini saya memiliki IP 10.2.5.4, maka saya akan menuliskannya nantinya di sini itu, atau kita inputkan di reverse zone-nya itu adalah 5.2.10. Jadi kebalikan 3 IP pertama. Kemudian di sini saya enter dan tab. Kita tuliskan type master, titik koma. Kemudian kita enter lagi dan tab. Tuliskan file, tanda petik, /etc/bin/ kemudian di sini saya akan letakkan di db.10. Tanda petik lagi, kemudian titik koma. Kita enter dan jangan lupa untuk memberikan kurung kurawal dan titik koma lagi di akhir. Di sini saya juga tambahkan kurung kurawal juga di samping tulisan .arpa. Kemudian di sini kita bisa save. Yang keempat adalah forwarding file. Sebelumnya kita telah mengkonfigurasi domain name dan meletakkannya di file db.utiasia. Namun kita belum membuat file db.utiasia-nya, begitu juga dengan konfigurasi IP. Di sini teman-teman bisa buka Debian servernya dan masuk ke dalam /etc/bin terlebih dahulu. Kemudian bisa ls dan terlihat banyak file yang sudah diberikan bin 9 untuk template. Sehingga kita cukup merubahnya saja. Kita akan buat directory file yang bernama db.utiasia sebagai penempatan domain name. Di sini saya akan lakukan copy saja dengan perintah cp db.local, kemudian nama file yang akan dituju, yaitu db.utiasia. Dan kita enter dan coba ls lagi. Nah, di sini filenya sudah terbuat. Sekarang kita nano db.utiasia. Di sini sudah terdapat konfigurasinya dan kita akan mengganti-gantinya saja. Pertama-tama, kita ubah di bagian localhost menjadi nama domain kita. Begitu juga dengan root localhost diganti dan jangan lupa untuk memberikan titik setelah akhir kalimat. Jadi di sini saya utiasia.com titik. Seperti itu. Nah, di sini perhatikan lagi untuk di bagian root adalah email dari root user. Jadi nantinya ketika kita melakukan request pada website utiasia.com, maka akan tercantum email dari root usernya.
Di sini pada serial juga kita perlu ubah di setiap saat kita melakukan perubahan konfigurasi. Di sini saya ubah misal dengan angka 5 karena kita telah merubah konfigurasinya. Kemudian kita konfigurasikan untuk name servernya. Jadi di sini kita perlu mendefinisikan web servernya. Perhatikan di sini terdapat in yang mana itu adalah internet dan ns adalah name server. Kita ganti pada localhost menjadi ns1.utiasia.com. Kemudian pada baris kedua, untuk tanda kita ubah menjadi ns1. Dan untuk IP-nya, kita ubah menjadi IP localhost atau DBAN servernya, yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita definisikan yang akan menjadi web servernya. Pada konfigurasi paling bawah, kita hapus saja dengan menekan Ctrl plus K agar lebih memudahkan. Lalu enter dan tuliskan tanda @ dan kita klik tab dan tuliskan in atau internet, kemudian tab lagi dan tulis A, tab satu kali lagi. Sini kita tulis IP dari web servernya yaitu 10.10.10.4. Dan kita enter. Di sini kita tuliskan www, tab satu kali, kemudian kita tulis in, tab lagi, dan di sini kita tuliskan cname. Kemudian tab lagi, dan masukkan nama domain kita. Di sini saya utiasia.com, dan jangan lupa diakhiri titik. Kemudian kita save. Yang kelima adalah konfigurasi reverse file. Kita akan melakukan konfigurasi di file yang bernama db.10. Sebelum melakukan konfigurasi, kita perlu mengcopy file terlebih dahulu seperti sebelumnya, yaitu dengan perintah cp db.127 db.10. Kita coba ls, maka file db.10 di sini sudah ada. Lalu saja kita konfigurasikan dengan masuk ke nano db.10. Sama seperti sebelumnya, di sini pada localhost kita ubah menjadi nama domain kita. Di sini saya utiasia.com. Begitu pula pada root localhostnya. Dan jangan lupa setelah .com diakhiri dengan titik. Nah, untuk serial juga kita ubah. Di sini saya ganti menjadi 5. Pada reverse zone, di bagian localhost juga kita ubah menjadi ns1.utiasia.com. Kemudian enter. Dan kita tuliskan angka 2, dan kita tab, tulis in, dan tab lagi, tulis ns, tab, dan tulis lagi ns1.utiasia.com. Dan di sini kita ke parameter pointer. Di sini ia digunakan untuk menggabungkan IP address ke suatu domain. Jadi kita hapus yang di awal baris, ubah menjadi 4, dan pada localhost diubah menjadi www.utiasia.com. Nah, jika sudah, kita bisa save. Yang keenam adalah verify konfigurasi dan restart service. Kita akan memastikan bahwa tidak ada error pada konfigurasi yang telah kita lakukan tadi. Jadi di sini teman-teman bisa lihat terlebih dahulu dengan perintah cat db.utiasia dan kita juga cat db.10. Nah, ini adalah hasil konfigurasi kita tadi. Kemudian kita akan cek apakah ada error dengan konfigurasi ini dengan perintah name strip check conf. Kemudian kita enter. Nah, jika di enter tidak terdapat output apapun, itu tandanya konfigurasi kita aman atau tidak ada error. Lalu kita juga bisa cek dengan name strip checkzone utiasia.com db.utiasia. Maksudnya adalah kita melakukan pengecekan dengan nama domain kita dan konfigurasi di domain name kita. Apakah ada error atau tidak? Dan di sini kita enter. Nah, jika muncul output oke seperti ini, berarti konfigurasi dan nama domain kita aman atau tidak terdapat kesalahan. Di sini kita coba juga pada IP-nya dan perintah name strip checkzone 10.10.10.in strip addr.arpa dan db.10.
Nah, di sini juga muncul output oke, berarti di sini juga aman. Nah, jika sudah aman seperti ini, kita bisa restart sistemnya dengan sistem CTL restart pin 9. Yang terakhir adalah pengujian authoritative DNS server. Kita akan menguji konfigurasi yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya di Ubuntu Client. Sebelumnya, di sini kita perlu mengonfigurasi resolver lagi dengan masuk ke nano/etc/resolve.conf. Nah, kemudian untuk name server 8.8-nya, kita masukkan sebagai komen saja dengan memberi tanda pagar. Kemudian, kita coba gunakan resolver baru, kita tuliskan name server, kemudian IP dari Debian server kita, yaitu 10.10.10.2. Di sini IP-nya adalah IP yang mengarah ke lokal DNS server. Dan kita save, lalu kita konfigurasi dig domainnya dengan dig utiasia.com atau nama domain kita. Di sini sudah terjawab ya, bahwa utiasia.com adalah suatu domain yang web servernya adalah 10.10.10.4 dan yang memberikan IP tersebut adalah 10.10.10.2. Dan domain name-nya adalah utiasia.com. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan pengujiannya. Sampai di sini saja untuk pembahasan DNS server, authorized DNS server. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.